ketika dengar ayat tentang pohon zakum ini, dia jadikan ayat ini sebagai bahan olok-olokan. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tahu nggak kalian apa pohon zakum yang oleh Muhammad ini dijadikan sebagai alat untuk nakut-nakuti kalian? Kayaknya sama kayak pohon kurma gitu. Na'udzubillahi min. Wallahi, dia bersumpah demi Allah, ya Allah. Aduh, Abu Jahal bersumpah juga dia dengan nama Allah pula. Demi Allah, la in istamakkanna minha lanatazaqqamnaha tazaqquma. Kalau aku diberi kesempatan untuk menikmati pohon zakum itu, maka aku akan makan sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Maka cocok kalau Abu Jahal itu tempatnya di mana? Di neraka. Karena dia nantang. Ada sebagian manusia memang seperti itu. Ya. Diingatkan, ini musibah, itu azab dari Allah. Bolak-balik masih aja melakukan konser di pinggir laut. Ya. Apa enggak cukup kejadian-kejadian sebelumnya dijadikan sebagai pelajaran? Apa enggak cukup? Ya. Ada sebagian manusia diingatkan malah seperti ini, nantang. Ya. Enggak boleh LGBT. Itu pernah ada kejadian kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mereka diadab oleh Allah karena memiliki kebiasaan yang menyimpang, yaitu suka dengan sesama jenis. Apa? Wah, itu kan cerita di zaman dulu, nggak ada itu cuma dongeng. Buktinya sekarang negara-negara yang melegalkan LGBT aman-aman saja. Coba kalau memang betul turunkan, nantang ini orang. Masalahnya kalau misalnya Allah turunkan azab rata. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan azab yang seandainya Allah sudah turunkan, maka azab itu bukan khusus untuk orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi bisa rata. Makanya kita tidak boleh cuek. Ketika kita melihat ada perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan secara terang-terangan, kita nggak boleh cuek dengan mengatakan, wis awake dewek, urus awake dewek baik. Gak bisa. Karena nanti kalau kita diem saja, kita tidak ada upaya untuk mengingkari dosa-dosa dan maksiat tersebut, giliran datang azab, kena juga kita. Makanya diumpamakan orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu seperti orang yang naik kapal. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapal itu terdiri dari 2 tingkat. Sebagian penumpang di atas, sebagian penumpang di bawah. Penumpang yang ada di bawah itu kalau mau ngambil air dia harus ke atas. Kemudian nimba dari pinggir kapal ngambil air. Lama-lama karena bolak-balik capek. Ya. Maka ada salah satu di antara penumpang yang tinggal di bawah, yang di bawah di lambung kapal itu, gimana kalau kita bikin keran saja? Dengan cara apa? Bro, kan nggak perlu capek-capek ke atas, biologi saja. Ini kalau yang di atas tidak mengingatkan yang di bawah dengan alasan itu kan di bawah, kita di atas, no problem. Apa yang terjadi? Tenggelam semuanya tenggelam, bukan hanya yang di bawah, yang di atas pun akan tenggelam.
Begitulah efeknya kalau misalnya orang yang sudah ngaji diam saja, tidak ada pengingkaran, tidak mengingatkan orang-orang yang masih bergelimang dengan perbuatan dosa.